kalau antum menemukan orang bisa menjawab semua pertanyaan, maka ketahuilah dia majnun. Apa majnun? Orang gila. Nggak mungkin ada orang bisa menjawab semua pertanyaan. Lihat sahabat. Ada sahabat minum khamar. Sahabat ini cinta sama Nabi, selalu duduk di majelis Nabi dan membuat Nabi tertawa. Tapi minum khamar ya. Dicambuk lagi sama Nabi. Nanti udah dicambuk, duduk lagi sama Nabi, buat Nabi ketawa. Minum khamar, dicambuk lagi. Sampai karena seringnya dicambuk, salah seorang sahabat bilang, Allahumma la'anhu. Ya Allah, laknatlah dia. Nabi dengar kata Nabi, la tal'anhu, jangan kamu laknat dia. Karena saya tidak mengetahui dari orang ini kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya kesalahan dia dapat hukuman, tapi kebaikan dia ingin duduk bersama Nabi, beriman kepada Nabi, dipuji sama Nabi Muhammad SAW. Artinya orang ada kesalahan, ada kebaikan. Semua manusia, kalau itu terjadi di zaman Nabi SAW, maka bagaimana selain di zaman Nabi Muhammad SAW? Bisa difahami ya. Kemudian juga agar kita memiliki pemahaman yang benar dalam realita dan juga perselisihan, dalam segala sesuatu jangan berlebihan. Ini juga poin penting. Jangan mencintai seseorang berlebihan, jangan membenci seseorang berlebihan, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ada satu hadis Nabi SAW bersabda, "Ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yauman ma, wa abghid baghidaka haunan ma, asa an yakuna habibaka haunan ma." Kamu cintailah kekasih kamu sekedarnya, karena bisa jadi dia akan menjadi musuh kamu suatu saat. Dan bencilah musuh kamu sekedarnya, karena bisa jadi dia akan menjadi kekasih kamu suatu saat. Ini terjadi ya kepada sahabat-sahabat Nabi SAW kepada Nabi. Dulu dia orang yang paling dibenci Nabi SAW, kemudian menjadi kekasihnya. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam mencintai orang, mengkultuskan seseorang, membenci seseorang, ya, maka semuanya harus adil dan objektif. Dan yang terakhir ya ikhwah, masih banyak cuman ana cukupkan. Mengembalikan segala sesuatu kepada ahlinya, ini penting. Biasakan mengembalikan segala sesuatu kepada ahlinya. Kita ya ikhwah memiliki kemampuan ini terbatas. Nggak ada ya istilah Superman bisa mengerjakan semuanya, nggak ada. Manusia ini terbatas. Makanya dikatakan nama Ibn Mas'ud radhiyallahu an, kalau antum menemukan orang bisa menjawab semua pertanyaan, maka ketahuilah dia majnun. Apa majnun? Orang gila. Nggak mungkin ada orang bisa menjawab semua pertanyaan. Para sahabat kalau ditanya sama Nabi SAW, kalau tidak bisa jawab, dia mengatakan apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, dan Nabi SAW kalau ditanya sesuatu, kalau nggak bisa jawab, dia diam sampai diturunkan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada orang menguasai semua bidang, masalah ini dia bisa bicara, masalah ini dia bisa bicara, masalah ini dia bisa bicara, antum harus tahu ini orang majnun, orang gila. Karena orang gila kalau dipanggil nyerocos apa aja bisa dia. Tapi kalau orang berakal dia nggak bisa. Seorang ustadz mungkin dia bisa menjelaskan agama, tapi nggak mungkin dia bisa menjelaskan bangunan secara detail, karena dia bukan insinyur. Seorang insinyur bisa pretelin masalah bangunan, tapi nggak bisa dia membicarakan agama secara detail. Begitu juga mungkin seorang dokter bisa bicara kesehatan, tapi belum tentu dia bisa bicara dapur makanan.
secara detail ya, buat bakso misalnya, buat ini. Nah, subhanallah, Allah telah membagi segala sesuatu porsinya. Ya, dan kalau orang mengetahui segala sesuatu wajar, tapi belum tentu menguasai semuanya. Ya, makanya kata Imam Syafi'i, an-nas, ilmu agama ini arba'atul arba'. 4 dari 4 bagian. Kalau orang belajar ilmu agama ada 4 tahapan. Kalau dia belajar pertama, dia akan mengatakan ana paling berilmu. Makanya dia kalau awal-awal belajar semangat, masuk ke rumah, bah nggak boleh foto, haram, bid'ah, semua dikritik sama dia karena semangat. Dia belajar kedua kali mulai mengetahui, ya ternyata ada kekurangan dah. Kalau dia belajar terus, tingkatan ketiga dia mengetahui, ternyata apa yang ana belum ketahui masih banyak dibandingkan yang ana ketahui. Kalau dia belajar lagi, yang keempat, dia akan mengatakan tidak ada yang bisa menguasai ilmu melainkan Allah Azza wa Jalla. Makanya ulama puncaknya dia akan banyak mengucapkan wallahu a'lam. Ketika dia mengucapkan wallahu a'lam bukan berarti dia bodoh. Karena dia memiliki banyak maklumat sampai dia tidak bisa menghukumi ini yang paling kuat pendapatnya yang mana. Maka dia diam ketika itu. Nah, makanya kalau orang bisa mengatakan segala sesuatu, dia baru tingkatan apa? 1 atau 2 dia paling. Ya, kalau 2 aja, paling 1 mengatakan semuanya. Makanya Syekh Muhammad Rashid Ridho ketika di restoran ditanya, apakah benar di Al-Quran dijelaskan segala sesuatu? Kata Syekh Muhammad Rashid Ridho, ya, di Al-Quran dijelaskan segala sesuatu dari A sampai Z. Coba ada nggak di Al-Quran diajarkan cara masak? Ada, kata dia. Apa? Dia menyebutkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Anak kalau tanya kepada ahlinya tentang masak, ada firmannya. Ya, nggak dijelaskan sama Allah tentang masak. Karena masakan banyak, tapi disuruh sama Allah menanyakan kepada ahlinya, maka kamu tahu bagaimana cara masak. Kelas. Ya. Nah, jadi misalnya ada orang dia mengatasi pendidikan misalnya. Jangan dia ngambil sikap dengan kelemahan akalnya. Akhirnya dia nanti akan berbuat hal-hal yang tidak baik karena dia bukan ahlinya. Tapi coba kalau dia panggil ahlinya, duduk bareng, coba antum jelaskan, ana harus bagaimana. Maka si ahli ini akan menjelaskan, antum harus kayak gini, antum harus kayak gini, antum harus kayak gini. Dia dapat 2 manfaat. Yang pertama, dia tambah wawasan dia. Yang kedua, dia akan mengambil sikap yang benar. Akhirnya dia motong kompas. Dia bisa ibaratnya mengerjakan pekerjaan dalam waktu singkat tapi manfaatnya banyak. Tapi coba kalau dia nentukan pakai otak dia, ana harus kayak gini, harus, akhirnya berantakan. Nanti ada yang digarap lagi, nanti ada yang salah lagi dan seterusnya. Dia datang ke dia sakit, nggak mau ke dokter dia. Udah ana buat ramuan sendiri aja. Kayaknya jahe sama ini semuanya bagus. Subhanallah, nggak sembuh-sembuh dia, malah jadi asam lambung ini. Tapi coba kalau dia datang pakar kesehatan, ya anak penyakit ini, kira-kira anak harus bagaimana? Oh, antum lebih baik seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau antum nggak mau minum obat ini, antum herbalnya ini. Maka cepat dia, ya, dia ngambil sikap yang baik, terus cepat untuk kesembuhannya. Ya,